Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Juni Catur Putri SPD MPD serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema Stop Bullying, Ciptakan Lingkungan yang Aman dan Nyaman. Melalui pidato ini, saya Putri Bunga Aprilia, kelas 12-6 absen 23, ingin mengajak teman-teman semua untuk memahami apa itu bullying, jenis-jenis bullying, dampak bullying, serta bagaimana cara mencegah dan menghadapi tindakan bullying agar tercipta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Teman-teman yang saya cintai, lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar serta bersosialisasi. Namun pada kenyataannya masih banyak siswa yang merasa tidak nyaman, bahkan takut berada di sekolah karena adanya perilaku bullying. Bullying sering dianggap sebagai candaan biasa, padahal dampaknya sangat berbahaya. Bullying adalah perilaku kasar yang dilakukan dengan sengaja dan terjadi berulang-ulang kali. Tindakan ini bertujuan untuk merendahkan atau menyakiti seseorang baik secara fisik maupun non-fisik. Biasanya, pelaku bullying merasa lebih kuat, lebih berkuasa, lebih unggul dibandingkan korban. Akibatnya, korban merasa takut, sedih, tertekan, dan tidak nyaman. Bullying dapat terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekolah. Bullying dapat menjadi berbagai macam bentuk. Yang pertama adalah bullying fisik. Bullying fisik merupakan bentuk tindakan yang dilakukan dengan menyakiti tubuh orang lain secara langsung. Contohnya seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik orang lain. Yang kedua adalah bullying verbal. Bullying verbal yaitu tindakan yang dilakukan melalui kata-kata atau ucapan yang menyakitkan. Contohnya mengejek, menghina, memanggil dengan julukan buruk, atau mengucapkan kata-kata kasar. Bullying verbal dapat melukai perasaan dan membuat korban kehilangan rasa percaya diri. Yang ketiga adalah bullying sosial. Bullying sosial dilakukan dengan cara menyakiti perasaan dan merusak hubungan sosial atau pergaulan seseorang. Contohnya mengucilkan teman, mempermalukan di depan umum, serta menyebarkan gosip yang tidak benar. Bullying sosial sering dianggap sepele, tetapi dampak yang ditimbulkan sangat besar karena membuat korban merasa sendirian dan tidak diterima. Yang keempat adalah cyberbullying, yaitu bullying yang dilakukan melalui media sosial atau internet. Misalnya memberi komentar dengan bahasa yang kurang baik, menyebarkan berita bohong, atau menyebarkan foto dan video tanpa izin. Cyberbullying sangat berbahaya karena dapat menyebar dengan cepat dan sulit dihentikan. Teman-teman, bullying tidak hanya berdampak buruk baik di korban tetapi juga bagi pelaku. Bagi korban, bullying dapat menyebabkan rasa takut, sedih, dan tidak percaya diri. Korban merasa tidak dihargai, menarik diri dari pergaulan, bahkan takut untuk datang ke sekolah. Bullying dapat menimbulkan keinginan untuk bunuh diri, stres, depresi, dan mengalami gangguan jiwa. Bullying dapat mengganggu kesehatan mental dan prestasi belajar korban. Sementara itu, bagi pelaku, bullying dapat membentuk kebiasaan buruk. Pelaku akan terbiasa bersikap kasar, sulit menghargai orang lain, dan dijauhi oleh teman-temannya. Selain itu, pelaku juga dapat menerima sanksi dari sekolah dan mengalami masalah dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, bullying harus dicegah bersama-sama. Cara mencegah bullying dapat dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan. Kita tidak boleh mengejek, menghina, atau merendahkan orang lain. Kita juga tidak boleh ikut-ikutan melakukan bullying hanya demi dianggap keren atau diterima dalam kelompok. Membangun lingkungan sekolah yang positif.
Misalnya mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan sosial, seperti mengajarkan cara menyelesaikan masalah secara damai tanpa kekerasan, mengadakan edukasi tentang bahaya bullying, serta membuat aturan tegas tentang bullying. Jika kita melihat atau mengetahui adanya tindakan bullying, kita harus berani melaporkan kepada guru, wali kelas, atau pihak yang berwenang. Saat menggunakan media sosial, kita juga harus bersikap bijak dengan tidak berkomentar menggunakan kata-kata yang menyakiti, tidak mudah percaya berita bohong, memastikan apakah berita itu benar atau salah, tidak menyebarkan foto atau video tanpa izin. Cara menghadapi bullying adalah tetap tenang dan tidak membalas dengan kekerasan, tidak menyalahkan diri sendiri, mendiamkan pelaku bullying, dan tetap merasa percaya kepada diri sendiri, tidak merasa rendah atau merasa dijauhi karena perlakuan orang lain, mencari dukungan dari teman atau mencari bantuan psikolog, menceritakan kejadian bullying kepada orang tua, guru, atau pihak berwenang untuk mendapatkan bantuan. Bullying adalah perilaku yang merugikan dan tidak benar. Setiap orang berhak merasa aman, nyaman, dihargai, dan dihormati. Bullying tidak boleh dianggap sepele, karena dapat merusak perasaan, kepercayaan diri, dan kehidupan sosial. Bullying dapat memberikan dampak buruk bagi pelaku maupun korban. Kita semua harus saling peduli terhadap sesama, berani melaporkan tindakan bullying agar tercipta lingkungan yang aman dan nyaman. Sebagai generasi muda, mari kita bersama-sama menghentikan bullying dengan menciptakan lingkungan sekolah yang tenang dengan rasa saling menghargai dan peduli. Jangan sampai ada teman kita yang merasa sendirian, takut, atau tersakiti karena kelakuan orang lain. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesadaran kita semua tentang bahaya bullying. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.